bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabas wa fi lafzin lam yanjus. Nah, ini dalam hadis ini dari Abdullah bin Umar telah bersabda Rasulullah SAW bahwa apabila air mencukupi 2 kulah, tadi 270 liter ya bahasa kitanya ya, atau dalam versi Iraknya Baghdad itu 500 ya liter. Dia tidak bernajis, lam yahmilil khabas ya. Dia itu suci ya, 2 kulah itu suci minimal. Berarti kan nggak boleh kalau bak kita itu, kalau bikin bak itu, makanya kalau orang yang ngerti hukum fikih ya pasti baknya itu agak digedein dikit, di rumah juga atau di asrama atau di mana gitu ya. Supaya apa? Nanti kalau masuk najis di situ atau masuk air, kalau misalnya kita mandi, apakah itu misalnya wudhu, ada air mustakmal di situ masuk, dia nggak mempengaruhi gitu kan hukumnya, tidak berubah gitu kan, tidak berubah. Tapi sayangnya kadang-kadang kan kita udahlah kamar mandinya kecil, ya memang baknya kecil juga. Kalau gede baknya nanti semuanya bak semua ya, nggak ada WC ya, nggak ada tempat mandinya, masuk pintu langsung nyebur kan. Jadi langsung kayak kolam jadinya. Nah, oleh karena itu dia air 2 kulah itu tidaklah ya, kalau misalnya dia ada ini selama dia tidak dimasuki oleh sesuatu gitu ya yang tentunya najis ya, kalau dia tidak mengandung kotoran atau tidak bernajis, maka dia masih bisa digunakan ya. Atau bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa air yang 2 kulah lebih itu, kalau misalnya ada kotoran itu, kalau tidak merubah dari warna, rasa dan baunya, itu bisa diangkat aja kotoran itu, ya kan? Nah itu nggak usah dikuras atau dibuang airnya. Tapi syaratnya 2 kulah kan, 270 liter, ya, bukan 2.700 ya. Nanti gimana itu model airnya? Nah, kita lihat lagi penjelasan berikutnya biar tidak membingungkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengenai hal yang lain ternyata nih. La yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-daimi wa huwa junubun. Ini dari hadis Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa janganlah kalian itu mandi, layak tasil ya, jangan diantara kamu itu mandi ya, fil ma'i ad-daim, di air yang tenang, wa huwa junubun, sementara kita dalam keadaan junub. Junub itu penyebabnya banyak teman-teman ya, banyak. Ada yang karena apa? Karena haid, nifas, wiladah ya. Bahkan orang yang habis dari gila gitu ya, itu juga wajib mandi itu. Bukan berjunub sih ya, tapi wajib mandi. Jadi sebab-sebab mandi wajib mandi itu banyak juga teman-teman ya. Nah, tapi diantaranya kalau mayoritas untuk para wanita itu biasanya haid ya, haid. Nah, jadi tidak boleh ya, layak taksil, jangan mandi ya diantara kamu di air yang tergenang. Air yang tergenang pasti tenang kan, karena dia nggak ngalir gitu ya, tidak mengalir. Dalam keadaan junub. Jadi kalau nggak junub nggak apa-apa, mandi sunnah biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau mandi hadas besar gitu ya, atau mandi janabah namanya ya, itu disarankan, diperintahkan untuk airnya itu mengalir. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu fi. Ya kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian ya baul. Nah, baul itu buang air kecil. Buang air kecil aja dilarang, apalagi buang air besar ya. Di tempat yang tergenang, air yang menggenang. Meskipun airnya itu mungkin rada banyak gitu ya. Kalau mengenang dikit itu mah cuman buat di mangkok kobokan itu mah. Tapi kalau besar berarti biasanya kan ada tuh ya. Nah, ya, kemudian
Air menggenang itu berarti tidak mengalir. Jadi jangan pipis di situ. Kenapa? Nah, ini ada lagi-lagi ada larangan untuk buang air kecil di kolam renang. Nah, itu sebenarnya itu. Jadi ini penting diingat. Makanya kalau orang mau berenang itu biasanya dia pergi mandi dulu ke kamar mandi, ke toilet kan gitu ya. Biasanya begitu. Supaya nanti jangan pas nyebur semuanya di situ kan gitu ya. Ya, kesempatan gitu ya guys gitu ya. Ternyata udah ini kalau orang beranggapan kan cuma saya sendiri. Kalau orang beranggapan ada di situ 100 orang yang mandi, bisa panas itu air. Ya. Jadi jangan jangan buang air kecil di air yang tergenang. Termasuk juga di kolam renang di fasilitas umum ya. Di situ juga ada tulisannya itu, dilarang gitu ya. Dilarang buang air kecil. Jadi makanya ada kamar ganti, ada kamar mandi, ada toilet ya di samping kolam renang itu. Apalagi air yang memang air biasa-biasa aja, ya itu. Yang paling uniknya udahlah pipis di situ, mandi juga di situ gitu ya. Kecuali misalnya dalam kondisi darurat, ya darurat. Memang nggak ada lagi air yang udah nggak ada lagi air yang lain di situ. Tapi kalau darurat jangan juga pipis di air yang menggenang itu. Carilah tempat lain ya kan. Kan sebenarnya banyak ya tempat-tempat yang bisa untuk bersuci alat untuk bersuci dan tempat kita untuk buang hajat. Ya kan, termasuk juga di balik-balik semak-semak, bebatuan dan juga bagian dari alat bersuci itu adalah bebatuan, pasir, dedaunan ya kan. Oh banyak itu. Kalau kita bahas nanti ada di situ mungkin berikutnya ya. Itu mungkin di bab cara istinja gitu barangkali ya. Oke. Nah, jadi oleh karena itu tidak boleh. Biasanya anak kecil ini udahlah pipis di situ, habis itu mandi bareng di situ sama teman-temannya kan. Ya, ada genangan air atau mungkin kolam kecil gitu ya. Nggak boleh. Nah, apalagi airnya itu tidak ada sirkulasi ya kan. Kalau kolam renang biasanya kalau yang bagus itu ada sirkulasinya ya. Tapi nggak tahu juga itu air udah dibuang masuk lagi ke situ kali ya, atau itu juga atau gimana itu? Jangan-jangan memang itu ya, di filter lagi kemudian masuk lagi gitu ya. Kalau nggak kan buang air aja gitu kan. Intinya tetap di situ-situ aja. Cuman ada alatnya yang ada terjadi filterisasi di situ. Filterisasi bahasanya. Baik, yang ini ada lagi. Wali Abi Daud wala yaqtasilu fihi minal janabah. Kalau Abi Daud mengatakan janganlah ya mandi di dalamnya air yang tadi itu udahlah buang pipis di situ, mandi lagi situ. Mandinya bukan mandi biasa lagi, mandi junub gitu ya. Nah, nggak boleh. Itu riwayat Abu Daud ya. Nah, yang ketujuh langsung saja. Kita usahakan pokoknya menjelang jam 8 selesai ya. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghsilal mar'atu bi fadlir rajul. Ini menarik nih. Terutama ini sebenarnya ilmu untuk yang udah nikah nih. Awir rajulu bi fadlir mar'ah. Ya. Wal yaqtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Daud. Nah, ini teman-teman menarik bagi yang sudah menikah nih. Ilmunya yang hadis yang ketujuh ini dari rajul ya, dari seseorang sahabat Rasulullah itu ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW itu melarang ya bahwa kita ini nggak boleh mandi di mana ya, seorang wanita nggak boleh mandi ketika mengambil mandi itu sisa dari mandi laki-laki. Maksudnya kan ini suami istri nih, nanti ada ceritanya. Mandi dari sisa mandi laki-laki. Demikian pula perempuan. Ya, artinya gini, laki-laki nggak boleh mandi sisa air perempuan, perempuan juga nggak boleh mandi dengan sisa air laki-laki. Tentunya yang suami istri ini, nggak mungkin kan dengan laki-laki lain dia mandi gitu kan? Ya pasti karena inilah mandi umum kalau baknya besar nggak apa-apa.
Tapi mandi umum janganlah, kalau orang yang wanita yang solehah kan nggak mungkin dia mandi di tempat yang umum, ada laki-laki di situ kan, nggak mungkin, ya. Tapi gini ceritanya teman-teman, ini khusus sebenarnya ada nanti ceritanya dari Nabi itu, tapi khusus bagi Nabi ini ada hadisnya nanti di sini. Kalau Nabi itu pas istrinya ada junub, istrinya itu habis haid kemudian mandi junub, kemudian dia mandi, ya mandi di bak lah gitu bahasa kitanya. Kemudian Rasulullah datang, nimbrung lah di situ gitu, mandi bareng lah gitu ya. Ini hukum fikih saya sampaikan aja. Kemudian istrinya ngomong, ya Rasulullah saya ini junub gitu ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya air ini tidak junub, airnya yang junub itu kamu katanya. Air ini nggak apa-apa. Jadi saya pakai sisa kamu nggak apa-apa, bahasanya begitulah gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah nggak apa-apa. Rasulullah nimbrung di situ menggunakan air yang memang bekas mandi dari istrinya. Saya lupa istrinya, tapi nanti ada di sini, ya. Atas siapa nama istrinya nanti kita lihat. Ada itu diceritakan di dalam kitab ini. Tapi intinya bagi kita sebagai umatnya, ya kan ada itu ya, yang memang ada khusus untuk Nabi, ada yang tidak boleh untuk umatnya kan gitu ya. Seperti Nabi itu kan melebihi ketika menikahi wanita itu lebih dari 4, ya kan? Nggak apa-apa, Rasulullah. Kalau kita ya jangankan 4, 1 aja udah kesulitan gitu ya. 1 aja udah rasa 4 gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ya kan? Gimana kalau 4? Jadi gini teman-teman, yang intinya adalah dalam hadis ini bahwa ya Rasulullah SAW melarang wanita mandi dari air sisa laki-laki, ya begitulah. Ya bifadlil rajuli, afadli itu kan lebih sisa-sisa dari laki-laki. Demikian pula ya demikian pula dengan laki-laki tidak boleh atau tidak dianjurkan mandi dari sisa wanita. Dalam tanda petik di situ dalam kurung adalah istrinya, pasangannya itu. Kecuali Nabi tadi ceritanya ya. Apalagi kalau misalnya ini, tapi sisanya begini, ada lagi dijelasin ya, wal yaghtarifa jami'an. Jadi ada nanti di ujungnya itu bahwa boleh asal nanti dia mandinya itu tidak yang seperti Nabi tadi udah dipakai langsung semuanya, masih memang udah tersisa itu bekas mandi dari istrinya. Nah beda dari hadis yang lain nanti juga diceritakan, beda ketika misalnya suami mandi nih tapi pakai ini sendiri ya, gayung atau ini sendiri kan udah habis, udah selesai, diisi lagi baknya misalnya, itu lain lagi, itu enggak sisa. Tapi yang sisa maksudnya ini baknya masih, airnya itu masih udah udah dipakai sama istrinya, apalagi di bathtub misalnya kan udah mandi di situ, dia memakai air yang sama gitu. Nah itu tidak boleh. Apalagi kalau misalnya mandi junub kan habis habis membersihkan kotoran gitu ya dalam dari badan kita gitu ya, wanita masa laki-laki nimbung situ misalnya, atau sebaliknya ya, ketika laki-laki mandi habis junub, wanita menggunakan air sisanya gitu. Karena kan air yang udah mustakmal namanya, apalagi untuk mandi janabah atau junub. Jadi nggak boleh. Ya meskipun kan saya adalah istri yang setia, penurut atau apa gitu ya. Gitu ya. Beda kisahnya dengan Nabi, nanti ada tuh teman-teman ya. Nah, paham ya yang itu ya? Kalau nggak paham nanti nikah dulu baru paham nanti. Di saat air yang di masa-masa kekeringan ya. Karena saya pernah ngalamin, saya nikah dulu itu di masa kemarau itu. Jangankan untuk air mandi ya, air untuk minum aja, nyuci aja susah gitu. Harus cari ke sungai dulu, dibawa pakai dirigen itu, dibawa pakai mobil itu ke rumah, masukin ke bak lagi gitu. Begitu, saking susahnya. Mana pengantin baru lagi kan? Masa harus pakai tayamum ya kan? Ya mandi janabatnya pakai tayamum. Jadi posisi seperti itu nanti bisa ditemukan ketika kesulitan air. Kalau sekarang mah iya enak, kita makan nggak pernah kekurangan air. Jadi hal ini jarang terjadi. Habis sisa laki-laki kita mandi lagi misalnya, atau sebaliknya gitu. Sisa perempuan mandi, habis itu kita pakai lagi mandi gitu. Ya. Nah, yang ke-8, wa'an Ibni Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqtasilu bi fadli Maimunah. Oh, ini dia ternyata
Nggak saya hadis berikutnya. Berarti yang cerita tadi itu istrinya Maimunah. Ketika mandi, ya kan, selesai mandi, kemudian istri Rasulullah datang. Kemudian langsung menggunakan air yang sudah dipakai oleh Maimunah namanya istrinya. Ya, istrinya keberapa saya lupa. Tapi yang jelas ini istrinya yang kesekian lah gitu ya. Ya, kalau istri kan Khadijah, Aisyah, apa itu aja sih ya. Yang lain tuh berbarengan itu istrinya kan. Kalau Khadijah nggak di poligami, yang Aisyah ya, Siti Aisyah itu. Nah, teman-teman, namanya Maimunah. Jadi Rasulullah itu, kata Ibnu Abbas, bahwa Nabi itu mandi bifadli Maimunah. Nah, yaitu mandi sisa-sisa dari istrinya namanya Maimunah. Itu yang saya ceritakan tadi, ya kan? Nah, dari istrinya Maimunah namanya. Ada namanya Maimunah di sini? Ada ya? Ada. Aminah itu ibu Nabi, Mukminah. Maimunah itu ternyata mertua saya namanya. Maimunah namanya. Ya. Nah, nanti itu ada itu diceritakan juga ya dalam syarahnya. Kemudian hadis berikutnya, ightasala ba'du azwajin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaghtasila minha faqalat ya inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnub. Oh, ini yang satu lagi nih kisahnya yang saya ceritakan tadi, bahwa istrinya lagi mandi ya. Ini masih lanjutan juga nih ya kan. Kemudian mandinya itu mandi junub istrinya Nabi ini, di bak lah gitu, di batap gitu ya. Kalau orang-orang kaya kan, orang kaya itu ada mestilah ada batap ya kan. Kalau orang kismin macam saya ini tak ada lah di rumah macam tu. Ya. Ya kan, tak ada lah. Boro-boro batap, bak mandi aja tak ada. Kita terpaksa beli ember-ember yang murah-murah sangat tu, yang ada dibawa oleh pedagang-pedagang yang jalan kaki.